Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amjar Hapi dari Prodi Teknik Informatika kelas A UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menjelaskan sedikit tentang algoritma. Ada 3 jenis algoritma yang coba saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ada algoritma sequential search, binary search, dan bubble sort. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari analisis algoritma dan struktur data. Nah, di sini ketiga algoritma ini saya coba implementasikan ke dalam sebuah program C++. Di sini saya menggunakan aplikasi dev C++. Langsung saja saya coba jelaskan untuk algoritma yang pertama, yaitu ada algoritma sequential search. Pengertian dari algoritma sequential search itu sendiri adalah algoritma pencarian dengan menelusuri urut dari awal sampai akhir. Algoritma sequential search biasanya diimplementasikan oleh angka, namun dalam text string juga dapat diimplementasikan dengan algoritma ini. Jadi nantinya itu outputnya itu bisa berupa angka atau string gitu ya. Saya coba jelaskan dari line pertama ini. Pada programnya ada header di sini, yaitu include IOStream. Header include IOStream ini berguna untuk mengatakan kepada compiler agar meletakkan kode dari header file IOStream kepada program. Fungsi-fungsi yang akan digunakan seperti cin, ini cin dan cout juga membutuhkan header IOStream ini. Jadi kalau di sini tidak dicantumkan header IOStream, itu fungsi yang ada di bawahnya seperti cout dan cin ini nantinya tidak dapat berfungsi begitu. Kemudian di line kedua ini ada using namespace std. Nah, di sini using namespace std ini juga merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan suatu fungsi yang terkait pada rangka yang sama yang berkaitan dengan std. Jadi misalnya di sini ada fungsi cout. Nah, jadi kalau tidak digunakan using namespace std itu nanti cout ini harus menggunakan instruksi std seperti ini terus. Jadi akan ribet begitu ya. Jadi untuk mempermudahnya kita di sini gunakan using namespace std. Kemudian di sini ada integer. Contohnya di sini saya ada integer array, integer size, dan integer key. Kayak ini untuk mengatur ya, nanti mengunci itu angka yang akan ditampilkan pada outputnya begitu. Kemudian ini ada for looping ya, atau perulangan. Di sini contohnya ada integer i sama dengan 0, integer i kurang dari size, kemudian ada plus 1, kemudian ini ada if itu merupakan percabangan yang memiliki satu blok pilihan. Nah, di sini ada return. Kemudian di sini ada integer main. Integer main ini berfungsi untuk mendeklarasikan judul fungsinya ya. Di sini yaitu judul fungsinya adalah integer main. Kemudian ada integer size. Nah, di sini cout ya. Cout itu berfungsi untuk mengeluarkan karakter-karakter yang ada pada tanda kutip begitu. Jadi di sini fungsi cout ini untuk mengeluarkan atau menampilkan karakter yang ada di dalam tanda kutip ini. Jadi kalau tidak ada cout ini, yang ada di tanda kutip ini tidak bisa dijalankan. Kemudian cin ini hampir sama dengan cout, namun perbedaannya kalau cin ini memasukkan, kalau cout tadi mengeluarkan
False in ini memasukkan nilai dari user ke dalam program gitu. Jadi memasukkan karakter hasil dari cout ini ke dalam program begitu. Integer array, integer key di sini. Nah, di sini ada perulangan lagi, for looping. Nah, di sini integer i sama dengan 0, artinya itu himpunan dimulainya dari 0 begitu ya. Kemudian integer i kurang dari size, kemudian di sini ada post increment. Ini i plus plus itu maksudnya nanti di setiap perulangan atau for itu nilai dari i ini akan bertambah 1 begitu. Nah, di sini ada cout, masukkan value array ke, nah yang di sini termasukkan banyaknya array. Kemudian cout lagi, masukkan angka yang ingin dicari. Nah, ke bawahnya ada index. Nah, di sini ada if lagi. If itu tadi merupakan percabangan yang memiliki satu blok pilihan. Nah, di sini ada else. Nah, di sini else itu merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Jadi nantinya itu misal angka ditemukan di indeks ke, terus ada angka tidak ditemukan. Nah, kemudian ada return 0. Return itu berfungsi untuk menandakan bahwa program ini telah berakhir atau berjalan dengan normal. Nah, di sini ya sudah jelas ya programnya. Kemudian saya coba compile atau run. Nah, di sini masukkan banyaknya array. Misal 3 saja ya. Nah, kita random saja. Nah, masukkan angka yang ingin dicari. Misal 6. Nah, angka 6 ditemukan di indeks ke-1. Jadi di sini ya. Sudah benar gitu. Kalau misal maaf, kita ulang. Kalau misal itu angka yang dicari itu tidak sesuai dengan input yang diinputkan, angka yang diinputkan di sini di value array-nya, misal 10 itu, maka angka tidak ditemukan gitu. Jadi harus sesuai dengan inputan yang ingin angka yang ingin kita cari harus sesuai dengan inputan di value array ini. Nah, begitu kalau dari cara kerja dari algoritma sequential search. Kemudian ada algoritma binary search. Lanjut. Nah, di sini sudah ada programnya ya. Sama seperti yang tadi, ini ada include iostream. Nah, berfungsi untuk nantinya itu memfungsikan ya program yang ada di bawahnya seperti cin dan cout. Nah, di sini ada perbedaannya. Di sini ada while. While juga itu ada merupakan sebuah perulangan ya, looping gitu. Jadi kalau while ini, kalau for itu nilai yang ada di while ini sudah ditentukan gitu. Yang kalau will ini nilainya belum ditentukan ya, jadi masih berupa begini variabel begitu. Kalau for kan misal ini for, nah ini for itu ini sudah ditentukan nilainya, integer i itu sama dengan 0, i kurang dari n gitu. Kalau ini masih berupa gambaran variabel begitu. Sini. Nah, kita coba compile saja. Kita lihat hasilnya dari binary search ini. Masukkan banyak array, misal 3 lagi. Nah, masukkan angka yang ingin dicari harus sesuai ya. 4 misal. Nah, angka 4 itu ditemukan. Kalau perbedaan dari algoritma binary search dan sequential search itu, kalau binary search itu cuma menampilkan outputnya itu menampilkan
bahwa angka 4 itu ditemukan begitu saja. Tidak menyebutkan bahwa angka 4 itu ditemukan di indeks keberapa begitu. Kan eh, kalau yang sequential search itu itu angka ditemukan di indeks ke-0 begitu. Jadi sebutkan ditemukannya di mana begitu. Nah, itu merupakan perbedaan dari program algoritma sequential search dan binary search. Jadi perbedaannya hanya pada ditemukan gitu. Angka ditemukan di indeks ke berapa kalau sequential. Kalau binary itu cuma menyebutkan angka ditemukan begitu. Begitu saja. Nah, adapun pengertian dari binary search itu sendiri, algoritma binary search itu sendiri adalah merupakan sebuah algoritma pencarian data dari array yang cara kerjanya adalah membagi dua dari banyak data array terus-menerus sampai datanya ditemukan. Data array yang akan dicari menggunakan binary search harus terurut secara ascending ataupun descending. Nah, jadi begitu ya. Kemudian di sini yang ketiga itu ada algoritma bubble sort. Nah, bubble sort ini pengertiannya yaitu adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data kalau pengkondisiannya bernilai true begitu. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, kemudian sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil atau descending. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, kalau bubble sort ini saya coba contohkan ya. Teorinya itu, cara kerjanya itu. Nah, di sini saya sudah membuat ya cara kerja dari algoritma bubble sort ini. Nah, di sini ini ada misal inputan 3421 begitu. Kalau bubble sort ini kan harus diurutkan gitu. Begitu ya. Misal saya mengurutkannya secara ascending ya, jadi dari yang terkecil ke terbesar. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Kita mengurutkan proses pengurutan yang pertama ya, inputannya itu 3421. Nah, kita teliti satu-satu dari angka yang pertama yaitu angka 3 dan 4. Angka 3 dan 4. Angka 3 ini lebih kecil ya dari angka 4. Kita menggunakan cara ascending ya, jadi dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah terkecil ya, sudah kecil begitu angkanya. Jadi tidak perlu dirubah, tulis saja kembali 3421. Kemudian kita bandingkan lagi angka yang kedua, angka 4 dan 2. Angka 4 dan 2 itu angka 4 lebih besar dari angka 2, maka kita tukar. Jadi 3, 2, 4, 1. Nah, kemudian yang ini kita bandingkan lagi angka 4 lebih besar dari angka 1, maka kita rubah lagi jadi 3, 2, 1, 4. Nah, ini kan masih belum berurut ya. Masih random gitu, acak-acakan. Kita susun lagi, kita urutkan lagi. Kemudian ada proses perulangan kedua.
Nah, di sini inputan 3, 2, 1, 4. Angka 3 lebih besar dari angka 2, maka kita tukar jadi 2, 3, 1, 4. Kemudian angka 3 di sini lebih besar dari angka 1, maka kita tukar jadi 2, 1, 3, 4. Nah, di sini angka 3 lebih kecil dari angka 4, maka tidak usah ditukar. Jadi begini ya, 2, 1, 3, 4. Masih belum ya, masih belum terurut. Kita lanjut ke perulangan yang ketiga. Ya, di sini inputannya 2, 1, 3, 4. Angka 2 itu lebih besar dari angka 1, maka kita rubah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah kelihatan terurut ya. Terurut secara ascending. Jadi dari yang terkecil ke terbesar. Namun dalam bubble sort ini sistemnya itu jujur begitu ya. Jadi kalau ada 4 angka di sini, maka semuanya harus diurutkan, harus dibandingkan. Nah, kalau sudah terurut begini, kalau yang angka 2 dan 3 ini belum dibandingkan, maka kita harus bandingkan lagi begitu. Meskipun ini sudah terlihat terurut begitu ya. Angka 2 dan 3 angka 2 lebih kecil, tulis lagi. Kemudian angka 3 dan 4, angka 3 lebih kecil dari angka 4, maka tulis lagi. Nah, ini maka didapat outputnya adalah 1, 2, 3, 4 secara ascending. Nah, di sini saya memberi penjelasan mengapa ketika sudah terurut sistem masih melakukan perulangan karena program melakukan perulangan secara jujur. Seperti angka yang dimasukkan oleh user 4 angka, maka program akan mengulangnya sebanyak 4 kali. Begitu. Dari cara kerja dari bubble sort ini. Kita kembali lagi ke programnya. Sini sudah saya ada program bubble sort sama ya, seperti tadi ada include iostream. Nah, di sini bedanya ada include conio titik a. Conio titik a ini berfungsi untuk menampilkan fungsi get begitu ya. Fungsi get itu berfungsi untuk menahan program agar tidak tertutup langsung gitu ya. Nah, misalnya kan kita compile ya. Compile, di sini masukkan jumlah bilangan misal 3 lagi. Terus nah begini kan. Angka sebelum diurutkan ya. 5, 4, 7 masih random. Kemudian angka setelah diurutkan 4, 5, 7 gitu dari cara kerja bubble sort ini diurutkan. Nah, kalau pakai fungsi get ini jadi programnya itu tidak langsung tertutup gitu ya. Jadi menahan nih di sini. Kalau kita enter baru tertutup. Begitu fungsi dari get. Kalau ingin menampilkan fungsi get, maka di atasnya ini kita harus menyertakan include header include conio. Nah, begitu. Ke bawahnya juga terbilang mirip-mirip ya dengan yang binary search dan juga sequential search. Sini kita coba compile lagi 5 misal. Kan diurutkan secara ascending dari yang terkecil ke terbesar begitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau dari ketiga algoritma ini, algoritma sequential search dan binary search itu mempunyai kemiripan gitu ya. Jadi mencari nilai angka, bisa angka ataupun string itu berada di misal indeks keberapa begitu ya. Misal kan kalau sequential tadi itu ditemukan di indeks ke-1 begitu.
angka 3 ditemukan di indeks ke-1. Kemudian kalau binari kan cuma bedanya dengan subintial itu binari. Nah, kalau binari itu cuma menyebutkan bahwa angka 2 itu ditemukan. Tidak disebutkan di indeks keberapa kalau binari. Kalau bubble sort itu algoritma untuk mengurutkan ya, mengurutkan angka. Bisa berupa bisa secara ascending dari yang terkecil ke terbesar, bisa descending dari yang terbesar ke terkecil. Di sini saya menggunakan secara ascending ya, jadi dari yang terkecil ke terbesar. Nah, misal kita coba lagi itu. Nah, jadi terurut. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang masih banyak kekurangannya begitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.